eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dilamkan, dikubur, dimatikan oleh keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 22 April 2024. Dalam pokok menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ya guys, tanpa raut wajah Anies Baswedan datar saja usai mendengar dalil gugatannya ditolak seluruhnya oleh Hakim MK. Sepertinya putusan itu sudah ketebak olehnya, sehingga tidak nampak adanya keterkejutan. Tampak juga Ganjar yang hadir di ruang sidang seperti sedang posisi menulis sambil terkikik-kikik dengan wakilnya Mahfud MD. Sepertinya Ganjar juga berpikir kalau gugatannya pun akan ditolak di sidang putusan berikutnya karena dalil gugatannya dan Anies yang mirip-mirip. 5 hakim MK yang buta mata hatinya. Dia tidak bisa melihat fakta, dia tidak bisa melihat realita. Detik ini, malam ini, terjadi bencana konstitusi, itu triggernya adalah 5 hakim MK ini, termasuk ketuanya ya. Main drama ini ya. Saya sih jadi ingat dengan apa yang berkali-kali disampaikan oleh Pak Mahfud MD, hukum itu bisa dibeli. Mafia hukum Indonesia hari ini cengkramannya terlalu kuat. Kalau hukum bisa dibeli di sebelah sini, berarti hukum juga bisa dibeli di sebelah sana ya. Hakim konstitusi ini sedang menulis peradaban demokrasi di Indonesia. Teman-teman, tidak pernah ada dalam sejarah sengketa pilpres di Indonesia ada dissenting opinion, tidak pernah ada. Jadi hari ini ada 3 hakim konstitusi yang membuat dissenting opinion, maka hakim konstitusi ini sedang menulis peradaban demokrasi di Indonesia. Dia sedang menulis sejarah demokrasi di Indonesia ini. Sehingga kepadanya harus diapresiasi. Salam takzim dari kami. Mahkamah Konstitusi marwahnya dijaga melalui proses dissenting opinion. Keputusan MK bukan kiamat. Keputusan MK bukan kiamat. Walaupun para hakim konstitusi akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Kamul Hakimin. Ini yang tidak mereka sadari. Maka tidak ada titik kembali. Konyolnya adalah di genggaman Jokowi yang sudah mau lengser ini, yang udah lumpuh ini, udah jadi bebek lumpuh ini pun 4 hakim itu masih takut. Jadi ini hakim-hakim yang 5 hakim itu masih takut. Bayangkan misalnya 5 hakim itu lebih takut pada bebek lumpuh. Artinya gini, prosesnya haram, tetapi kemudian barang curiannya itu halal. Itu kan kalau pakai kaidah fikih kan seperti itu kan, sama seperti orang kemarin kita ngomong analogi mencuri kambing. Mencuri kambing itu kan perbuatan yang haram begitu. Tetapi kemudian ketika kambingnya hasil curian itu dipotong dan dinikmati, kata itu barang halal. Kalau dalam kaidah fikih nggak bisa, barang itu yang prosesnya haram ya, barangnya jadinya berubah jadi haram juga. Terjadilah komposisi hakim 8 orang memimpin majelis sidang. Ini kalau mereka taat dengan konsep putusan 90, ada 4 orang yang menolak, maka setengah jumlah hakim sudah menolak. Konsekuensinya akan ada 4 hakim yang lain gitu ya. Nah kalau masing-masing bertahan 50% gitu ya, perkara nggak tuntas tuh Bang. Lalu kita mengatakan, nanti ditanya, memang kondisi politik kan hakim konstitusi seperti itu. Nggak begitu ceritanya. MK yang membuat kerusakan ini. Ada orang yang melanggar, yaitu ketua MK, dia tidak diberhentikan sehingga dia tidak bisa sidang. Lalu kita dapat majelis 8 orang di acara itu. Kenapa dia tidak diikut dipanggil? Ini problematika. Di MK, semua orang berdebat bahwa politik gentong babi harus dibuktikan apakah uang yang diberikan ke publik itu berdampak kepada pilihan. Dalam teorinya tidak perlu. Kalau ada sih bagus, tapi tidak perlu. Tidak harus ada.
Kenapa? Karena dalam politik kecurangan gentong babi, yang perlu dibuktikan adalah apakah ada politik ya, kebijakan atau tindakan yang mengubah alur insentif dana bagi publik untuk kepentingan pemilu. Kapan kita tahu untuk kepentingan pemilu? Ya, dana itu dibagi saat pemilu mau datang. Faktanya itu terjadi. Yang bantunya Pak Presiden lagi. Jadi itu sudah cukup itu. Kalau ada dana dibagikan menjelang pemilu di tempat-tempat yang berbeda datanya dari data sesungguhnya, sudah itu politik gentong babi. MK harus tegas. Ini kan politik gentong babi. Kenapa Bapak lakukan? Nah, ini digiring oleh kuasa hukum. Harus ada buktinya. Masa ada kekuasaan yang sedang bergerak, contohnya saya yang punya kekuasaan, memberikan uang ke Mbak Titi, lalu Mbak Titi bilang, saya akan pilih Ferry Amsari, dan harus terekam, tervideokan, nggak mungkin. Ini adalah kekuasaan.